Ya teman-teman, depan gue udah ada Satria Evo generasi pertama di Indonesia, dan ini adalah Satria Evo generasi terakhir di Indonesia. Nah, kita akan bahas perbedaan dari dua generasi Evo yang berbeda ini. Nah, ini adalah Suzuki Satria Evo 150 tahun 2005. Ini adalah Suzuki Evo generasi pertama di Indonesia, atau dia yang pertama hadir di Indonesia secara resmi ya. Tapi sebenarnya di Thailand ini udah generasi kedua, karena generasi pertamanya seperti ini, Suzuki Rider 125. Dan motornya juga sudah dikonvert menjadi Suzuki Rider ya. Jadi dari stripingnya udah pakai Rider, terus shroud juga pakai Rider, sama undercoil sudah pakai Rider juga. Dan ini adalah Suzuki Satria Evo 150 Injection tahun 2016. Ini adalah generasi terakhir ya, atau generasi terkini lah. Sekarang 2023, dan ini belum ada update penampilan atau generasi dari Suzuki Satria Evo ini. Dan ini adalah Suzuki Satria Evo pertama yang injection atau injeksi. Nah, yang pertama kita lihat adalah perbedaan dari segi penampilan atau look ya. Nah, gue ke yang Evo CBU dulu ya. Kalau dari desain body, Evo CBU ini cenderung banyak bulat-bulat ya. Seperti misalnya headlampnya dia membulat ya, batok membulat. Terus bodinya tuh di sana juga banyak bulatnya. Tuh ya, curve gini modelnya, bulat semua. Di spakbor juga aksen bulatnya lebih banyak ya. Di bagian leg shield juga lebih bulat. Oke. Nah, kalau di Evo injeksi ini, garis-garisnya terlihat lebih tajam ya, lebih tegas tuh. Batoknya penuh dengan garis-garis yang tegas gitu. Tuh, desain lampunya juga ya, tajam-tajam. Terus di spakbor juga seperti ini. Nah, jadi nggak seamless, tapi banyak tarikan-tarikan garis. Di sini juga nih di undercoilnya, di tengah juga ya, tajam-tajam ya, garisnya lebih tegas. Tuh di leg shield tengah juga terlihat lebih tajam, menajam gitu desainnya. Dan yang paling kelihatan adalah di body ya, nih bodinya. Ini curve-nya itu tidak ada, jadi benar-benar tajam semua nih. Tuh, dia menajam ya, tuh. Di sini tuh tajam-tajam itu. Dan ini flat. Dari behel juga lebih kayak ada tanduknya ya, ketimbang yang lama kan. Yang CBU kan dia nggak ada tanduknya tuh. Yang CBU dia masih bulat aja gitu. Di bagian spakbor juga nih banyak aksen tajam ya. Lalu untuk bagian frame ya. Nah, sebenarnya struktur frame-nya mirip dua motor ini ya. Tapi kita perhatikan kalau di Evo CBU atau Evo lama ini rangka depannya tubular ya, atau bulat ya. Tuh lampunya rangkanya emang bulat, bentuknya bulat. Sini kotak biasa. Nah, kalau di Evo injeksi mirip sebenarnya, geometri sama mirip-mirip lah. Ini kotak, dan ini juga kotak. Kalau tadi kan bulat ya, dia bulat. Di sini rangka ke depannya ini kotak ya. Tuh kotak. Nah, untuk kaki depan ya, kaki depan ini sebenarnya sama ya, hampir sama yang baru. Sama-sama forknya itu panjang, dan setahu gue tingginya atau panjangnya juga sama. Terus di sini juga memakai kaki-kaki mirip. Jadi velgnya sama, atau apa namanya, motifnya sama. Palang 5 iya jadi 10 gitu. Namanya velg akar 10 kalau gue bilang ya. Velg akar palang 10 ya, sama ya persis. Cuman yang ini memang di repaint. Warnanya juga sebenarnya mirip. Ini kan hitam. Atau kalau nggak salah yang CBU ini dulu warnanya setahu gue abu-abu gelap banget ya, warnanya kayak gunmetal tapi gelap banget. Nah, untuk ukurannya ada perbedaan ya. Jadi untuk ringnya sama-sama 17 ya memang, yang lama maupun yang baru ya. Cuman bedanya adalah dia lebar tapaknya. Velg lama ini 140 lebarnya. Kalau yang baru ini dia 160, jadi lebih lebar sedikit ya. Lalu kalau yang di Evo CBU velgnya tertulis Suzuki ya, ikatannya Suzuki. Tapi kalau di Evo injeksi tulisannya NK. Untuk piringan aslinya ini dia nggak pakai cakram kembang ini. Bawaan aslinya tuh bulat biasa ya. Jadi bukan yang kembang begini, tapi bulat biasa. Tapi diameter sama 290 ya. Lalu juga perbedaan ada di brake setnya ya, kayak misalnya kaliper sama selang remnya sama master remnya. Jadi kalau yang Evo CBU ini dia pakai brake set dari Nissin ya. Jadi dia aslinya bawaannya ini kaliper 12 ton dari Nissin, sama master rem juga dari Nissin. Cuman ini udah ganti ya. Sedangkan untuk Evo injeksi ini, untuk yang 2016 sampai 2022 awal itu dia pakai cakram set atau dia pakai brake set dari Vibray. Ini kaliper Vibray. Terus ini juga master dari Vibray juga ya. Tuh kelihatannya Vibray. Tuh Vibray ya. Tapi di tahun 2022 Suzuki kembali mengganti vendornya.
jadi Nissin lagi. Jadi mungkin Bybra ini tidak melanjutkan kerjasama dengan Suzuki untuk bikin brake set depannya ini. Untuk belakang FUCBU ini dia 185x17 juga lebarnya, sama persis sama injectionnya. Jadi ukurannya persis identik. Bedanya adalah di sini embossnya Suzuki. Kalau di FU injeksi embossnya NK dan posisinya berbeda ada di sini. Untuk FUCBU pengereman belakangnya menggunakan Nissin juga ya. Tuh. Kalipernya satu piston dari Nissin dan bentuk piringannya bulat. Nah, mesin depannya juga kayak gini nih. Tuh, depannya mestinya kan dia kan pengembang ya. Mestinya kayak gini nih, bulat gini, bulat rata. Nah, untuk FU injeksi kalipernya menggunakan Tokicho mereknya. Ini sama kayak Honda Vario New ya. Pakai Tokicho. Satu piston juga. Dan cakramnya model kembang. Nah, kita ke bagian kokpit ya. Nah, kuda motor ini bentuk kokpitnya sebelumnya agak-agak mirip ya. Kayak misalkan yang bentuk stangnya ya. Ini hampir sama atau bisa dibilang sama ya. Persis ya. Persis sama. Jadi mungkin partnya bisa tuker-tukeran lah ini untuk stang gitu. Segitiga ukurannya mirip, cuma bentuknya beda. Kalau yang baru ini dia ada bolongannya, lubangnya, mungkin biar lebih enteng. Kalau yang lama nggak, dia solid aja gitu ya. Tuh, nggak ada lubang sama sekali. Dan yang CBU ini dia throttle-nya atau gasnya di holder kanan ini tidak ada starter ya. Tapi kalau yang ini baru, yang diinjeksi ada starternya ya. Oke. Untuk yang di bawaan juga motifnya beda ya. Ini bawaan yang Suzuki lama. Kalau yang baru begini dia. Itu ya. Beda corak. Untuk kunci kontaknya juga beda. Yang lama ini standar ya, masih kayak gini, cuman bulat doang, cuman fiturnya cuman lock doang, lock off on. Kalau yang di baru ini yang injection dia sudah ada kunci magnetnya, sudah smart key ya. Itu ada kunci magnet. Dan sudah dapat alarm ya. Jadi kuncinya ada alarmnya. Tuh. Ini untuk ngunci, ini untuk buka. Nah, kalau yang lama kayak gini ya bentuknya ya, standar ya. Kecil, polos udah. Untuk holder kiri atau selakar kirinya, FU karbu ini banyak pencetannya ya. Ini high low beam. Ini lampu on off, klakson dan juga lampu sen gitu. Bedanya sama ini adalah karena dia sudah auto headlight on yang baru ini, jadi tidak ada selakar untuk on off lampunya, tapi kurang lebih layoutnya sama gitu ya. Ini high low beam juga. Ini lampu sen dan ini lampu klakson. Lalu speedometer ya. Nah, kita cek ya. Jadi speedometernya sebenarnya digital juga. Tuh ya. Tapi lebih simpel. Kalau ini dia di kiri ada tachometer, pasti jarum. Dan yang kanan ini speedometer, odometer sama fuel meter. Udah itu doang. Indikator perselingan hanya netral. Terus di kiri ada sen sama lampu dim. Nah, kalau ini tambahan ini sebenarnya nggak ada aslinya. Nah, untuk FU injeksi udah full digital ya. Dan dia banyak indikatornya. Tuh banyak banget. Oke. Di sini tachometer, speedometer, ada jam, ada shift light, ada gear position indicator juga, ada trip A, trip B, ya, ada odometer juga. Terus di sini ada fuel meter, ada RP. Ini shift light di sini, indikator netral. Dan di bagian samping-samping ini adalah indikator kalau misalkan ada misalkan overheat, terus engine problem atau engine check, sama lampu sen di sini, ya, sama lampu dim juga di sini juga di samping-samping. Untuk leksi tengahnya, kalau FU karbu itu dia bener-bener kosongnya, cuman bener-bener leksi aja gitu, body gitu. Kalau di FU injeksi dia ada nih tempat reservoir radiator, tuh ya. Tuh nih buat reservoir radiatornya. Dan yang kedua ada di sini untuk bagasi atau tempat penyimpanan ya. Ini cukup untuk nyimpan botol minum kecil, atau misalkan sarung tangan atau glove gitu, dan beberapa barang kecil lainnya gitu. Jadi FU injeksi ini kalau dari segi kepraktisan lebih praktis karena di sini ada tempat penyimpanan, sedangkan di sini tidak ada sama sekali gitu. Nah, di back joknya FU karbu bentuknya seperti ini ya, tangkinya panjangnya besar gitu ya. Karena ini lebih besar daripada yang lama, daripada yang baru ini. Ini kapasitasnya 4,9 liter karena memang lebih boros ya yang karbu ini. Nah, sedangkan kalau yang injeksi kapasitasnya cuma 4 liter doang, karena dia memang lebih irit gitu. Terus di belakang ada aki di sini. Dan ini ada semestinya ada toolkit, cuman ini udah nggak ada toolkitnya. Kalau yang baru injection tetap sama juga aki di sini, cuman toolkitnya itu ada di sini. Nah, ini tempat ECM atau ECU-nya. Ya, ECU injeksi di sini. Nah, sekarang kita lihat perbedaan dari sektor mesin ya. Jadi Suzuki ini dipilih sama marketnya itu karena memang mesinnya ya. Jadi standarnya itu mesinnya sudah kencang ya di kelasnya.
Jadi kita tidak bisa nyangkal bahwa orang-orang beli ini karena memang mesinnya kencang gitu. Dua motor ini. Gitu. Jadi kita akan bahas perbedaan antara generasi awal sama generasi yang terkini. Nah, untuk Evo Karbu ini mesinnya DOHC 4 tak 4 valve dan dia oil cooling ya, atau menggunakan pendinginan menggunakan oli. Ini sini ada oil coolernya, SHS atau SAX, Suzuki Advanced Cooling System, dan bloknya menggunakan SCAM ya. Jadi itu teknologi Suzuki untuk pelapisan dinding silinder. Kapasitasnya 150 cc, menggunakan karburator 6 speed, dan kapasitas olinya 1 liter. Output tenaganya 16 HP, torsinya 12,4 Nm, dan juga kompresinya 10,2/1. Untuk yang injeksi juga mirip sebenarnya. Platformnya dia 150 cc juga. DOHC 4 tak 4 valve juga, menggunakan injeksi 6 speed, dan sudah menggunakan water cool atau pendinginan dengan coolant ya. Udah tidak pakai oil cooler lagi. Sama juga pakai SCAM juga. Lapisan di dinding silinder supaya tidak cepat aus. Kompresinya 11,5/1, dan output tenaga 18 HP lebih, dan torsinya 13,8 Nm. Dan ini juga menggunakan transmisi 6 speed ya. Dan olinya ini 1,3 liter. Jadi lebih banyak daripada yang lama. Kenapa tuh bentuknya juga beda ya? Kalau injeksi ya bentuknya begini nih. Gue lebih suka bentuknya yang lama ya. Klasik. Tapi ya gimana ya? Knalpot begitulah, knalpotnya klasik itu yang menurut gue kerenan gini sih kalau gue. Nah, sekarang kita dengerin suaranya masing-masing. Ini suara dari FU CBU. Masih di engkol guys. Suaranya garing, suaranya garing-garing gimana gitu. Coba kita gas ya. Nah, itu dia suara FU CBU. Sekarang kita pindah ke FU injeksi. Ini tinggal toel kok ini. Tuh. Ayo coba kita gas. Oke, itu dia suara FU injeksi. Itu teman-teman ya. Mesinnya mereka ini yang bikin mereka dibeli oleh target marketnya gitu. Jadi memang Suzuki dari dulu selalu yang dijual sama dia itu mesin gitu. Tenaganya bagus, durability-nya kuat gitu. Menurut kalian gimana? Ini adalah FU CBU dan ini FU injeksi. Ini dua motor yang terpaut sekitar 10 tahun pembuatannya. Jadi evolusinya menjadi ini, apakah menjadi lebih baik atau gimana? Nah, buat yang punya FU CBU atau FU injeksi, boleh juga berkomentar di bawah. Ceritakan kesan kalian tentang motor ini ya, yang kalian punya. Oke, nah, itu teman, itulah video singkat dari gue tadi tentang FU CBU sama FU injeksi ini. Jadi kalau kalian pilih yang mana nih? Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. Makasih sudah nonton. Kita cabut dulu. Ciao.